Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Muhyiddin di channel saya Obrolan Onyeng. Dan kali ini saya ketemu dengan Bu Mun ya, Bu ya. Iya, betul. Nama lengkapnya apa? Nama kecil saya itu Sulistioningsih sebenarnya, Pak. Sulistioningsih. Munnya itu? Munnya itu kan hilang setelah saya jadi istri beliau. Oh gitu. Itu nama kecil sebetulnya. Ya, nama panggilan di sini, kalau sudah jadi Persib kan hilang nama kita kan, jadi ganti gitu. Bu Munadi. Oh, Saya itu nama bapak sebetulnya. Oh gitu. Oke ya, teman-teman, Bu Mun ini istri tentara. Sama aja itu. Sama ya, Bu ya. Tapi justru karena istri tentara itu banyak hal yang didapat ya, Bu ya. Oke. Bu Mun ini pelaku usaha kreatif, teman-teman. Produknya ini juga menarik, mengangkat nama Borneo. Kok nama Borneo yang diangkat ya, Bu ya? Karena kita tinggal di Borneo ya? Kalimantan. Menarik, betul Bu, setuju. Justru kadang-kadang kita malah pakai nama-nama yang aneh-aneh gitu ya. Padahal Borneo itu sesuatu yang cuman ini kan banyak sekali nih produknya. Apa sih yang pertama, Bu, yang dibuat itu dulunya? Kalau sebenarnya serbuk kita yang paling pertama kita buat seperti ini, serbuk rempah-rempah, rimpang ya, kalau kita rimpang. Karena ini kan dari kebiasaan kita juga kalau minum. Rimpang ini bahasa ini apa? Rimpang itu ya segala kayak empon-empon, oleh orang Jawa. Empon, Pak. Jadi kita sebutnya rimpang. Kayak jahe. Jahe ini jahe merah ya. Itu jahe merah juga. Kemasan yang lebih gede, Bu ya. Ini serbuk beras kencur. Ini serbuk kunyit asam. Itu kunyit putih. Ini masuknya bukan jamu kan, Bu ya? Apa masuk jamu? Sebenarnya izin jamu, harusnya izin jamu. Makanya saya nggak pakai izin jamu karena makanya saya pakai nama serbuk. Kalau kita pakai jamu harus pakai izin jamu. Jadi kan itu agak susah buat UKM ya. Iya. Nah, itu. Dan tapi walaupun begitu, teman-teman, produknya Bu Mun ini sudah mendapat sertifikasi halal ya. Sudah sertifikasi halal, kemudian juga dikemas juga dengan sangat baik. Awalnya memang sudah begini, Bu, atau punya kemasan? Kemasan yang wes lah Pak, kulit putih yang biasa yang biasa. kuning. Tahun berapa itu, Bu, mulai, Bu? 2015. Lumayan ini ya, 2015 kan 2020. Dan kenapa sih waktu itu milih ini, Bu? Ini semua produk saya ini dari kegemaran kami sebenarnya. Kegemaran saya kan suka jamu ya, Pak. Kadang-kadang kita ribet lah, deplok gitu kan. Buat apa? Buat gimana ya caranya buat supaya lebih enak, praktis tiap waktu, tiap kita mau ada. Ada gitu, iya. Apalagi masa-masa kayak gini ya, Bu ya, kayak jahe ini sangat diperlukan gitu ya. Alhamdulillah, sangat lumayan. Dan ini ada peningkatan gitu. Sangat hampir 200%, hampir 300% mah. Ini, Bu, jahe ini. Oh iya, ini ukurannya kecil. Ini berapa sebentar? Ini 100 gram. 100 gram. 100 gram. Kalau yang itu? Kalau yang ini 350 gram. Oke. Kita bisa request kok, kalau memang ada yang mau lebih besar lagi. Berapa gitu ya? Kita juga menerima maklon, Pak. Oh gitu. Jadi banyak teman kita yang dari mana-mana, Bu, saya mama sendiri. Oh jadi kiloan lah istilahnya, dia misalkan berapa gitu ya? Oke, teman-teman, berarti Bu Mun buka kesempatan nih. Kalau teman-teman kayaknya bisa marketing, kemudian nggak mau repot mengolah, nah bisa tinggal ngemas saja. Oke, mana? Ini memang berawal dari jahe-jahe saja. Kemudian ini kan ada sirup segala macam nih, Bu. Iya. Sirup ini kembangannya atau gimana? Ya itu kembali dengan kegemaran kita. Juga. Karena saya orangnya suka herbal, Pak. Betul. Iya. Oke. Saya obat-obatan terus terang kurang suka gitu lah. Jadi gimana ya, sakit tuh saya jangan obat itu kepepet banget. Iya, artinya lebih menggunakan produk-produk herbal ya, Bu ya, jamu-jamu kayak gini ya, empon-emponan. Nah, termasuk sirup, ada limau kuit. Limau kuit itu bukannya biasanya untuk temennya soto gitu, Bu? Betul. Ini dibikin sirup? Bikin sirup. Oke. Ini yang
original. Oh, ini original. Ya, itu yang pasta yang paling laku selama ini ya ini. Iya, saya sempat salah Bu. Waktu Kita Bu salek ya. bulan Ramadan, istri saya naruh Bu di samping apa namanya sabun itu. Saya pikir, mana saya bilang sirupnya itu di mana saya bilang. Oh ternyata dia naruhnya samping. Untung nggak salah karena waktu itu apa labelnya kebalik gini Bu. Sudah salah. Makanya keluarlah yang seperti ini Pak. Nah, Oh. jadi karena orang Belajar dari pengalaman gitu ya. Keluarlah supaya ada variannya lah. Walaupun sebenarnya yang ini lebih laku. Gitu loh. Iya. Cuman ya itu karena ada sudah jualan yang mirip begini ya, jadi akhirnya dia, tapi nggak masalah lah ya, sementara labelnya ada. Ini menarik semua teman-teman, kemasannya udah bagus-bagus semua, bahkan semua sudah ada label halalnya. Bu, produksinya tiap minggu, tiap hari atau tiap bulan atau gimana Bu? Hampir tiap hari. Tiap hari produksi? Hampir tiap hari, paling ya hampir tiap hari. Alhamdulillah. Semua atau beda-beda? Misalkan sirupnya hari ini atau apa? Jahe atau rata-rata semua diproduksi? Beda-beda. Oh, beda-beda. Kecuali kalau ada istilahnya pesanannya lebih banyak, kita fokuskan. Oh gitu. Yang penting di sini stok nggak pernah habis, insya Allah. Stok ada terus ya? Ada terus. Ini kalau misalkan contoh Bu kayak limau kuit ini gitu ya, Bu, ini satu botol isi 500 ml ya, setengah liter ya. Ini perlu berapa cukup Bu? Kita nggak bisa menghitungkan jeruknya Pak, karena limau kuit itu kan macam-macam. Ada yang ya kita tuh kambingnya tuh kakao. Iya, saya sering ketemu Bu, di press gini nggak ada airnya. Ada yang banyak airnya, gitu. Jadi kita nggak bisa menghitung dari berapa jeruk dapat berapa air, bikin gitu ya. Berapa, ya, jadi kita literan Pak. Kita untuk ukuran berapa liter, untuk pencampuran berapa gula. Gitu. Itu yang kita acuannya gitu. Waktu beli itu pakai kiloan atau biji? Kita ribuan. Per 100 lah. Oh, per 100. Susah nggak nyarinya Bu? Ada pemasoknya berarti? Ada pemasoknya. Kita tiap hari ada datang gitu atau berapa hari datang gitu? Kita kan untuk saat ini kan masih manual semua. Peralatan tuh masih manual semua. Jadi kalau mau meres jeruk segitu banyaknya, nggak sanggup untuk setiap hari. Iya. Jadi kan kita cegah karena kita juga punya tempat. Iya betul. Untuk menyimpan itu supaya di waktu nanti ini sudah mulai langka, kita tetap ada. Oh gitu. Jadi rata-rata kalau satu minggu itu sekitar berapa biji Bu? Sekitar untuk ini ya ditanya waktu pandemi ya. Iya, pokoknya saat inilah. Oh beda memang. Sebelum pandemi dengan pandemi beda? Beda Pak. Kalau sebelum pandemi? Sebelum pandemi itu kalau 3.000 aja setiap minggu lebih. Kalau setelah pandemi? Setelah pandemi ya rata-rata cuma 1.000. Oh, terjadi penurunannya. Sangat penurun. Tapi kalau jahenya? Jahenya 100%. Oh, begitu. Oke. Ya alhamdulillahnya di situ jadi kita masih jadi ada yang nutup-nutupin gitu ya Bu ya. Masih bisa ngepul lah dapurnya. Iya. Tapi kalau jahenya Bu, bahan bakunya ada di sini atau juga sama di Bayi Telepon juga sama petaninya atau Bayi Telepon langsung petani. Oke. Tapi kalau jahe ready terus ya? Jahe insya Allah ready aja, tapi ya mungkin harganya naik turun sama dengan limau kuit. Turun. Sementara Ibu jual nggak naik turun ini kayaknya itu konsisten gitu. Kemarin ya saya naik mau nggak mau naikin gitu ya. Apalagi kemarin waktu gula mahal, untuk mahal. Iya. Oke, ini sirupnya. Ini yang original, artinya betul-betul dari limau kuit. Kalau yang ini melon ya. Warnanya juga memang beda atau memang kita kasih warna beda supaya nggak terlihat seperti jadi kayak sabun lagi teman-teman. Kemudian ada koko pandan ya. Oke, untuk ininya 3 bagian ini ya Bu ya. Kalau yang ini apa? Itu yang siap minum. Monggo silakan buka. Oh siap minum. Kalau yang ini sirup ya harus dicampur dulu. Kalau ini yang siap minum. Tapi siap minum ini juga ori ya Bu ya. Ini masih tahap embryo, ini sudah insya Allah bentar lagi. Oh gitu. Semuanya sudah
Kalau yang siap minum ini berapa lama biasanya kalau di bertahannya untuk expirednya biasanya? Saya memang sangat mengurangi dengan bahan pengawet ya Pak ya. Ini memang ada pengawetnya, memang nggak banyak. Paling lama saya tahan 2 bulan. 2 bulan, tapi cukup lah ya 2 bulan. Jadi untuk di luar kulkas itu seminggu atau setengah bulan masih bisa ya. Artinya karena tidak menggunakan pengawet teman-teman. Ini murni minimal sekali ya. Ya kalau kita bilang enggak nanti ini lagi ya Bu ya, karena produk begini. Betul. Ada tapi sedikit gitu ya. Ada tapi sedikit. Iya. Kalau ini asli tanpa pengawet sama sekali. Oh, kalau yang sirupnya malah asli. Iya. Teman-teman di depan ada jahe. Saya jadi bingung mau nyobain yang mana ini. Kalau saya bilang ya jahenya dulu biar hangat. Jahenya dulu. Ini jahe yang ini ya Bu ya? Iya. Kalau misalkan yang 100, yang ini tadi ya Bu ya? Ini katanya kemasan baru Bu, sebelumnya nggak begini? Iya begini, cuma kecil. Oh yang kecilnya, oke. Berapa sih Bu kalau yang segininya kalau teman-teman mau? Ini yang 100 gram tadi ya? Sebenarnya kita, ya lah, ecernya 20 lah. 20 ribuan ya? Untuk reseller, insya Allah menguntungkan sekali. Ada di bawah. Enggak, kita ini harga pasarnya Bu. Yang satu 20 ini kalau ini bisa dapat berapa gelas? 5-7 gelas tergantung selera. 5-7. Ya taruhlah misalkan 5. Berarti sekitar 4 ribuan ya. Satu gelasnya ya, gitu. Masih sangat murah lah Bu. Karena saya ada yang beli saset itu isi 11 itu 20 berapa gitu. Dan itu nggak gelas penuh begini Bu, gelasnya agak sedikit gitu loh. Karena kalau saya penuh begini jahenya hilang, nggak begitu terasa. Silakan diminum. Mantap. Pedas, sangat pedas. Kalau saya sih cukup pas Bu. Tapi ada orang yang kepedasan Pak kayak gitu. Oh gitu. Tapi kita memang punya keistimewaan kok jahenya rasanya. Ini sudah saya coba. Apa bedanya Bu? Beda, sangat beda. Kemarin waktu langka, waktu masih zaman baru Covid itu harganya sampai 90-190. Kita datanglah dari Medan kan. Oh kena langka bahan bakunya nih dari Medan. Dari Medan kita ada. Tapi rasanya memang mereka ini apa ya? Ini mana ya? Apa ya? Nggak apa-apa ya ini, nggak apa-apa ya membandingkan ya. Itu beda rasa dan kepedasannya, aromanya. Atau mungkin kalau yang di sana mungkin sudah produksi massal kayak ini mungkin kayak pertanian yang sudah modern kali ya. Memang besar-besar, bagus. Memang bagus, besar-besar gitu. Tapi dari sisi rasa agak beda ya. Beda. Saya suka di sini. Lagian saya ini ngambilnya dari daerah Hatungun. Bapak pernah dengar? Hatungun. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Masuk ke dalam. Itu loh satu gunung tuh loh satu. Petani satu gunung tuh satu punya ini jahe ini. Jadi mereka tuh jauh Pak masuknya ke dalam tuh hampir dia nggak pakai bahan kimia sama sekali. Jadi pupuk kandang. Jadi alami sekali ya, artinya di ini dan khasiat dan rasanya pun beda gitu ya. Beda. Artinya dengan pengalaman segini Bu Mut pede gitu loh bahwa produk kita pedenya luar biasa saya. Benar. Amazing yang saya bilang kayak gitu. Sama dengan sirup ini kan dulu kan waktu pertama itu kan juga pertama kali ya saya yang buat ya. Ya pertama itu juga saya sangat saya sendiri nggak percaya lah. Pertama waktu tahun 2017 itu booming, sangat viral. Saya itu sampai kok begini ya, saya sakit sampai itu Pak ini. Sama dengan yang ini, jahe yang Covid ini, kok nambah gitu ya. Sampai saya alhamdulillah. Ini kalau ada teman-teman misalkan dari luar Banjarbaru, luar Kalsel mau pesan order, ada di mana biasanya ada itu? Atau di di retail sudah ada atau? Kalau di retail kita ada di Giant Extra sama ada. Di Giant Extra ada ya. Di Lokemet ada. Di Lokemet juga ada. Di Tasmat kita masih sementara ditahan dulu. Oke. Kalau di online, tapi bukan saya, Pak reseller-resellernya. Resellernya. Ada di Shopee,
kayaknya ada mereka naruh tau di Bukalapak itu ada produk saya. Pokoknya kata kuncinya adalah Borneo-nya ya, Bukmun Borneo gitu ya. Oke, karena ada beberapa teman-teman juga yang memproduksi jahe merah ini, tapi mungkin labelnya yang lain. Beda. Tapi kita bisa jamin kok untuk rasa enak Bu, enak betul. Karena di sini kita pakai gula aren. Oh, gulanya gula aren ya? Iya, Pak, ada gula putihnya sih Pak, cuman kan rasanya dominan ke gula aren. Tapi enak kok. Pengolahannya juga kita masih manual. Jadi maaf kalau untuk ada tawaran yang besar itu saya nggak nyanggupi ya. Kalau yang manual tuh berapa banyak sih sekali produksi itu? Kalau untuk jahe bisa sampai 100 kilo. 100 kilo sekali menggiling itu 100 kilo, tapi itu prosesnya itu paling 3 atau 4 hari baru selesai. Baru selesai. 100 kilo. Karena ini kayak algot. Gede. Tapi ada yang bantu Bu? Kalau kita yang bantu, kebetulan kita kan keluarga besar Pak. Anak-anak. Saya 4, suami ada. Jadi ada yang bantuin gitu ya? Ya, ini teman-teman di depan juga ada kontennya Bu Mun ya. Kalau dari Ayani sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi memang kalau konten di rumah nggak terlalu ini ya Bu ya. Ada gitu aja ya. Kecuali teman-teman udah janjian mau datang gitu ya, setelah ditungguin geser lagi yang datang ya. Nah ini menarik, Bu Mun ini tapi memang awalnya dijual sendiri atau reseller itu pada berdatangan pada saat ada kegiatan atau gimana Bu? Tiba-tiba Bu aku jualin produknya gitu ya. Ya, rasanya itu loh, moro-moro viral, menurut aku nggak ngerti Pak, benar. Saya nggak tahu, moro-moro viral. Abis itu ada pameran itu loh, pameran. Terasa ya Bu ya, lagi ada kegiatan expo baza gitu terasa ya. Terasa banget. Iya. Itu yang buat. Kalau yang ini baru ya produknya Bu, yang apa? Yang siap minum ini? Iya turunan aja. Turunan aja ya. Turunan aja karena kita tiap pameran. Pasti ada nanya rasanya, gitu ya. Rasanya gimana sih? Ya? Maksud kadang-kadang kita punya tester habis ya. Jadi malu saya. Karena saya memang ini Bu, kalau malam itu kadang-kadang sambil ngedit gitu ya, atau kegiatan Zoom dengan teman-teman, yaitu saya milih jahe daripada kopi gitu. Ya, bagus sih milih jahe. Karena itu lebih hangat gitu kan. Betul, apalagi kondisi kayak gini. Kata Ustadz tuh minuman surga ya. Wah, kita minum surga gitu tuh. Minuman surga, nanti kalau di surga dikasih jahe sama madu katanya gitu. Iya. Oh, tapi ini kalau ada temennya mau gabung dengan madu juga bisa ya Bu ya? Atau enak lagi gitu ya? Kebanyakan mereka tuh membuat wedang saraba gitu. Wedang saraba yang kayak apa itu namanya, minuman tombing. Kan bisa tuh Pak, tinggal modifikasi jadi gitu. Artinya untuk jahenya udah tinggal seduh gitu ya? Karena ini tanpa ampas. Iya. Jadi di situ air dingin pun dia nggak akan ada betul, ampas. Teman-teman nggak ada ampas. Iya, saya yang itu pernah ngalamin beli yang saset itu. Di sini ada banyak apa? Banyak ampas. Ampasnya. Nah, itu yang saya kadang-kadang nggak suka. Jadi harus saya diamin dulu kan, baru saya minum. Saya kalau dicampur kopi masih ini ya. berasa. Oke. Tadi saya nanya harga untuk ini ya Bu ya. Kalau yang ini setengah, ini 1 kilo? Itu 50. Enggak, 350 gram. Oh, 350 gram. 50.000. Jadi memang kalau untuk yang umum, maksudnya yang Ibu siapkan yang tidak pesanan khusus, 100 gram sama yang 350 ini. 100 gram. Oh, yang kali ini pesanan? Pesanan. Oke. Itu biasanya untuk produksi apa, minum sendiri, konsumsi sendiri. Atau Kalau ini kan dijual lagi gitu. Oke. Bu, pernah mengirim kemana yang orderan paling jauh Bu? Afrika? Luar negeri sudah ini? Luar negeri Pak, itu Turki pokoknya. Ini kan gini, bukan saya sih, cuman reseller yang bilang kalau atau saya langsung sih memang belum pernah. Kalau ke Afrika memang karena mereka itu kan ini apa, bapak-bapak itu. Oh, tentara yang ini, oke. Waktu PBB kemarin kan ikut juga mereka bawa. Kalau yang ke Turki kemarin tuh reseller, Bu ini dibawa ke Turki karena kita harganya dini, itu anak-anak apa yang kuliah di Islam. Iya di sana di Turki itu.
Dan kan enak ya dibawa begini, kemasannya nggak terlalu besar. Kemudian istilahnya kalau nanti tinggal ambil air hangat atau air dingin tinggal seduh gitu aja kan, tidak ribet gitu loh. Pakai es juga. Iya. Sirup juga enak. Bu, ini kan menggunakan label Borneo, kemudian packagingnya juga sudah sangat bagus. Ide-ide ketika membuat nama Borneo ini apa dari awal atau memang ketika perjalanan produksinya Ibu membuat? Dari awal udah ngasih nama Borneo atau Bu Mun aja? Borneo sih sebenarnya karena gini, khas kita ya Pak. Saya kan orang Jawa, tapi tinggal lama di Kalimantan. Saya ingin memperkenalkan, oh ini loh, Borneo ini loh punya produk yang seperti ini gitu loh. Memang khas kita kan Borneo Pak. Betul. Nah, ini kita ke Bu Mun ngomongin masalah kemasan ya teman-teman. Bu, yang botolan ini kan 500 ya. 500 ini pilihannya waktu Ibu buat, memang ada varian yang lain ukurannya ada atau yang sama? 250 ml. Oh, ya agak kecil lah ya setengahnya ini. Waktu itu maksud saya, Ibu karena botolnya memang tersedia yang segini, atau berpikir bahwa oh kalau 500 ini mungkin cukup untuk berapa hari atau segala macam, waktu itu berpikirnya? Pertama ya tersedianya itu. Waktu kita nyari botol, adanya segini gitu ya. Gitu. Tapi yang pertama memang sudah 500 atau yang 250 dulu? 500 ml. Habis itu 250 ini karena kan namanya pertama kan. Saya coba dulu lah rasanya ya apa sih kayak gitu. Ada yang nggak yakin masih. Kayak gitu. Jadi kan untuk tes lagian 250 itu biasanya hanya untuk apa namanya? Untuk oleh-oleh enak Pak. Oh, kena kecil ya? Iya. Jadi Oke. satu makan. Nggak apa-apa kalau mau lewat boleh aja. Iya. Oh gitu. Iya, karena memang kadang-kadang persoalan kita mau bawa oleh-oleh gede. Soalnya saya pernah pengalaman satu kali Bu. Saya dari Makassar bawa Markisa ya. Botolnya botol kaca. Jadi agak susah. Kalau ini kan menarik botol plastik. 500 ya. Oke. Berapa nih Bu kalau umum? Kalau kita aja 25 Pak. 25. Yang pandan, yang Sama. melon pun sama. Oke. Jadi semua lokal, bahan bakunya lokal, dan Bu Mun sudah merasakan betul bahwa ternyata ada beda ya, sehingga cinta banget dengan bahan baku yang lokal ya Bu ya. Lidah saya sudah lidah Kalimantan. Sudah lidah Kalimantan. Kelamaan kali di sini ya. Kata orang Banjar itu Bu, kalau sudah teminum banyu Banjar sudah. Terbulik jelas. Ya, ini ada satu lagi yang aneh Bu. Ini sirup apa hitam ini Bu? Ini bukan sirup Bapak kecap. Oh kecap, kita bikin sirup. Monggo silakan. Oke. Ini bahan bakunya limau kuit juga? Campurannya. Oh campurannya. Biasa kan Banjar kan suka kecap ya. Betul Bu, saya makan kalau nggak pakai kecap kayaknya ada yang kurang ya. Bercacapan jadi kita yang lain. Kecap ini baru Bu? Baru itu. Kok idenya muncul kecap Bu? Ini bermainnya kan nggak ada jauh ini Bu. Ini kan jahe, kemudian sirup, ini tiba-tiba kecap gitu. Ya itulah saya. Itulah saya. Saya walaupun gini-gini suka coba-coba, inovasi gitu ya. Ya mungkin nanti ke depannya mungkin ada turunan jahe lagi. Gitu. Menarik ya. Bu Mun terus mengembangkan produknya. Nih teman-teman, kecap godok Bu Mun. Itu botolnya nggak seperti itu sebenarnya. Oh gitu. Oke. Iya, masih botol sementara ya. Pilihan rasa manis, asin, pedas, sangat pedas. Oh, ada variannya juga kecapnya. Jadi kalau ke Jakarta atau ke mana-mana orang Banjar itu kan kadang-kadang susah. Mungkin ada yang bawa ke Mekah. Gitu. Cuma satu Bu, kadang-kadang tuh untuk Iya. Oke, jadi Bu Mun ini walaupun ini ya teman-teman ternyata persoalan-persoalan customer itu secara tidak langsung dijawab sebetulnya Bu. Betul. Jadi ini orang suka
makan pakai kecap. Tapi biasanya ukuran kecapnya gede atau apa gitu kan. Ibu Mun bikin kecap gitu ya. Kadang kecil-kecil. Kemudian nanti kecapnya kadang-kadang pengen pedas. Masa bawa cabai lagi. Ibu Mun bikinkan. Terus dari enaknya lah. Iya. Berawal dari hobi, berawal dari kesukaan, kemudian dibuat produk dan produknya tiba-tiba juga menyesuaikan dengan keinginan pasar, diterima masyarakat. Tapi memang dulu basicnya apa sebetulnya? Saya memang tempat saya yang intinya saya sudah buka kantin udah juga lama. Oke. Kuliner lah, kuliner. Memang kuliner ya, Bu ya. Oke. Kedepannya apa nih Bu? Harapannya Bu? Dari produk yang dibuat mungkin penggunaan mesinnya mungkin akan lebih ini kali ya. Tapi anak-anak ada yang ini enggak? Maksudnya belajar ikut mulai ada sudah ada ya? Anak-anak antusias. Ini nanti saya ada sih, cuman kan saya orang udah nggak ada ikut bantuin aja, nggak usah ikut mengajarkan seperti sekolah. Oh iya, mereka masih belajar dulu. Tapi kalau melihat ini orang tuanya ini mungkin mereka juga berpikir aku kayaknya punya produk juga nanti gitu ya. Ada yang dulu. Iya. Ini anak-anak semua nih Bu, produknya Bu. Cicip dulu kecapnya. Iya. Nyobain kecap ya. Minumnya jahe, kecapnya dicobain. Tapi kalau tahunya bukan produk Bu Mun ya. Pak Sumedang kayaknya. Sumedang. Ini hari ini bukanan teman-teman jadinya wisata kuliner saya. Ayo terus di kuliner yang diwawancarai ya. Ini apa ya? Awas salah. Apa namanya? Pedas? Amit buka ya. Anggi Bu. Apa namanya? Asam ininya terasa Bu ya? Dari jeruknya ini. Iya. Dan biasanya saya kalau kayak tahu gini Bu, jarang sekali yang kecap gitu. Kalau nggak sambal, petis gitu ya. Kali ini enak Bu, betul. Ya. Berarti kan bergizi, bisa lah. Petis kan ada tepungnya tak Pak? Oh iya. Ini kan kedelai. Iya kedelai. Enak teman-teman. Kalau kecapnya berapa Bu umumnya Bu? Kalau kecap itu biasanya 25. Ada yang kemasan kecil 15.000. 15, tergantung kemasannya ya. Oke. Nah ini teman-teman sirup limau kuit ya. Ini yang siap minum tadi ya Bu ya. Paling Iya. banyak sebenarnya. Kalau ada yang mau limau kuit ini luar biasa loh. Manfaatnya juga luar biasa. Manfaatnya juga luar biasa. Dan orang banyak tidak terpikir Bu, limau ini untuk orang, kalau saya aja taunya limau ini untuk sop kok, untuk soto gitu. Kan katakan kita terpikir. Ya, gitu. Tapi bahan bakunya ada terus ya Bu? Insya Allah. Di Banjarbaru juga tadi Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Hampir di seluruh Kalimantan ada, cuman yang banyak ini Pak, banyak yang di Kidul Alus ada, di daerah Mandingan itu ada. Malah ada yang satu petani itu menanam hampir 500 pohon. 500 pohon. Ibu kalau pas panen itu memang datang ke sana juga pernah atau siap ini ya aja? Kemarin kan waktu yang pertama-tama itu kan cuma dibuang sama mereka sana. Oh iya. Sakit tapi saya melihat itu. Juga tuh malah dibuang gitu Bu. Nah kan kalau sudah, apalagi waktu panen itu harganya langsung nggak ada harganya Pak. Paling 100 satu biji. Rupiah. Nggak. Saya pernah beli yang waktu mahal itu kita 3.000 satu Bu. Tapi juga pernah beli 1.000 satu. Sampai 100 dan nggak ada harganya kasian sama ya. sekali. Kasian kadang-kadang mereka dibiarkan. Kalau jeruk itu dibiarkan walaupun di situ kalau nggak diambil nanti dia nggak akan buah lagi.